Halo semuanya, balik lagi di Limbs Reptile. Bentar, ada motor mau lewat dulu. Ada motor. Ya, oke. Nah, hari ini gue mau bukan sharing ya. Sharing lah. Ini gue dapet artikel yang menarik banget kemarin. Waktu gue lagi browsing ya, tiba-tiba gue dapet artikel menarik tentang flora dan fauna. Ini dari Mungabay, situs berita lingkungan ya. Judulnya gini, lebih 100 tahun hilang, kadal ini muncul lagi di Danau Toba. Wih, kadal Indonesia nih, apa nih ya? Nah, ini dibuatnya artikelnya oleh Ayat S. Karo Medan di 2 Juni 2020. Berarti 3 tahun yang lalu ya artikelnya. Nah, bentuk kadalnya seperti ini. Dia tuh kayak bunglon, tapi di ujung moncongnya itu ada tanduknya ya. Oke, kita baca artikelnya, gue bacain ya. Setelah hampir 130 tahun tak terdengar keberadaannya di alam, kadal ini kembali muncul dan terlihat di kaldera Danau Toba, Sumatera Utara. Penemunya Khairunas Adha Putra, seorang conservation biologist. Wah, tumben banget ya. Ada penemuan yang ditemukan oleh orang Indonesia. Biasanya penemuan-penemuan hewan tuh sama orang bule. Encai, begitu biasa disapa, melakukan serangkaian pengamatan sejak lama. Pada 2018 menemukan kadal langka ini baik hidup maupun mati. Bersama sejumlah peneliti dari Indonesia dan internasional. Oh, ada orang internasional juga ya. Dia mengidentifikasi satwa ini. Para peneliti yang terlibat seperti Tausun Amasinge, Research Scientist Herpetologi, Research Center for Climate Change Universitas Indonesia, Desi Hikmatullah, Stefanus Kali, Janjab Brickman, Ulrich Matthew, dan Ivan Inek. A.A. Sasun Amarasinge ketika Jumat 29 bulan 5 2020 mengatakan kadal ini ditemukan Khairunas Adha Putra ketika survei burung di Sumut, terutama di kawasan Danau Toba. Ia merupakan proyek pribadi Encai. Encai berhasil mendokumentasi bukti kadal langka ini dan menyerahkan sejumlah foto serta spesimen kepadanya untuk diidentifikasi. Satwa ini pertama kali ditemukan dalam kondisi mati, kemudian diidentifikasi bersama tim. Hasilnya, kadal temuan Encai dideskripsikan dengan nama kadal berhidung tanduk atau nose horned lizard, Herpasaurus Modigliani vinceguera. Spesies ini sudah hampir 130 tahun tidak ditemukan, persisnya pada 1891. Wow, udah lama banget hilang. Spesies temuan Encai ini berwarna hijau, tetapi duri di punggungnya berwarna kekuningan. Setelah didapat identifikasi jenis kadal ini, kemudian Khairunas survei lagi dan berhasil menemukan spesimen lain dalam kondisi hidup. Herpesaurus merupakan kelompok kadal pohon katanya. Ia mirip ini ya, forest dragon atau bunglon. Setelah melihat spesimen dari Encai, langkah pertama mereka dengan mengidentifikasi agar mengetahui kadal ini genus apa. Kalau dari ciri-ciri melalui sisik, morfologi, dan jumlah sisik, kesimpulan kadal ini jenis Herpesaurus modigliani. Nah, ini foto Encainya ya, Khairunas Adha Putra. Ini yang baju kotak. Keren bro.
Untuk memperkuat hasil identifikasi, mereka membandingkan spesimen temuan ini dengan spesimen lain dari spesies lain dengan genus Herpesaurus. Pembanding dari spesimen ini adalah spesimen asli yang ada di museum luar negeri, antara lain Museum National d'Histoire Naturelle, Reptil dan Amfibi di Paris, Prancis, MNHNRA, Museo Civico di Storia Naturale di Genoa, Italia, MSNG, lalu Zoologische Forschungsmuseum Alexander Koning di Bonn, Jerman, ZFMK, Museum Zoologi, Pusat Penelitian untuk Perubahan Iklim Universitas Indonesia, UIMZ. Dari identifikasi dan perbandingan sejumlah spesimen, diambil kesimpulan ini benar-benar genus Herpesaurus modigliani, kelas Reptilia, order Sauria, famili Agamidae, spesimen modigliani. Kadal ini bukan spesies baru atau spesies lain. Herpesaurus terdiri dari 6 spesies. Selain Herpesaurus modigliani vinciguera, dari Sumatera ada Herpesaurus becari-doria, Herpesaurus broxi, Herpesaurus encicauda Werner dari Pulau Nias. Motor dulu lewat. Ya, dadah. Kemudian Herpesaurus tricinthus dari Pulau Jawa dan Herpesaurus bornensis dari Kalimantan. Berbeda dari kelima kerabatnya, Herpesaurus modigliani memiliki ciri khas menonjol, yakni hidung runcing dan tipis menyerupai tanduk. Herpesaurus modigliani katanya memiliki ciri berbeda dari Herpesaurus yang ada. Untuk Herpesaurus modigliani, kalau diamati bagian pangkal ekor tampak gembung, sisik dorsal pada ekor sedikit lunak, tumpang tindih, mengarah lurus ke belakang dan lekukan membentuk punggung paralel. Kemudian bentuk sisik pada area pos kloakal terlihat kecil, runcing dan halus. Begitu juga sisik ventral pada bagian ekor memiliki bentuk yang membesar dan warna sangat pudar. Selanjutnya kita buat deskripsi. Ini karena temuan pertama 130 tahun yang lalu dari salah satu spesimen saja. Ini yang kedua setelah ratusan tahun tak terlihat, kata Tasun. Untuk populasi, dia dan tim belum menemukan karena temuan kali ini hanya ada 3 spesimen, 2 mati dan 1 hidup. Spesies ini ditemukan di luar hutan konservasi, sehingga mengetahui populasi harus survei lebih lanjut, termasuk mencari tahu apakah spesies ini bisa berkembang hingga ke generasi selanjutnya atau tidak. Dia bilang ini satwa langka hingga pemerintah harus segera terbitkan aturan perlindungan. Kalau melihat di lapangan, berada di luar hutan konservasi sangat terancam karena ada pembukaan kawasan untuk pembangunan berbagai proyek di Danau Toba. Pemerintah harus segera terbitkan aturan untuk melindungi kadal langka ini dari kepunahan. Amir Hamidi, peneliti amfibi reptil Indonesia dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Sabtu tanggal 30/5/2020 menjelaskan dilihat dari sisi keilmuan, temuan ini dianggap penting. Setelah original deskripsi dan ditemukan kembali baru-baru ini oleh Encai, dalam konteks ilmu taksonomi katanya hal itu biasa. Yang terjadi bukan jenis itu punah, tetapi survei intensif belum intens menemukan jenis itu. Dalam ilmu taksonomi, misal satu jenis ditemukan pada tahun saat dideskripsi, setelah itu tidak ada mempelajari dan survei sporadis. Dengan begitu, katanya catatan spesimen tak terdata. Setelah ratusan tahun kemudian ditemukan hidup, sebenarnya bukan jenis hilang atau punah. Dia bilang kalau populasi sedikit atau terbatas atau hanya menghuni habitat tertentu, kalau eksploitasi berlebihan akan habis, apalagi ini endemik Sumatera. Untuk itu katanya harus penelitian lanjutan dan paling penting mengetahui ekologi dari spesies itu. Misal berapa telur, berapa umur, berapa lama hidup, dan di mana. Kalau sudah ada informasi ekologi tentang itu, bisa penelitian lebih lanjut untuk mengetahui berapa banyak sebaran dan populasi. Dari situ katanya bisa ditemukan status keterancaman baik dalam level pemerintah maupun dalam
legislasi nasional. Langkah-langkah itu katanya harus dijalankan guna menemukan status keterancaman secara objektif. Studi penting katanya dengan melibatkan berbagai pihak guna mengetahui endemik Sumatera Utara atau endemik Sumatera atau tempat lain. Secara saintifik, kalau spesimen disimpan di Universitas Indonesia, bukan Museum Zoologi di Bogor, khawatir spesimen rusak karena tak terpelihara dengan baik. Membiayai museum katanya bukan hal murah, jadi katanya sebaiknya simpan di museum di Bogor. Lah aku jadi pengelolaan museum ya. Nah itu dia kadal hidung tanduk ya. Keren banget kan? Ya semoga, gue sih belum pernah ngeliat ya kadal kayak gini. Bentuknya seperti ini unik banget. Semoga gak punah dan semoga gak ada orang-orang yang rese nangkep-nangkepin gitu-gitu. Karena ini kadal yang unik ya, udah 130 tahun hilang. Dan belum ada belum ada ininya apa sih dari pemerintah itu, ya itulah larangan gitu ya buat memelihara atau apa ya. Semoga bisa terus ada, terus berkembang biak, terus tidak punah ya. Jadi Indonesia ada satu kadal lagi yang keren. Oke, gitu aja untuk kali ini dari Lems Reptil, info-info recehnya. Sampai ketemu.